Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunialah dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melanjutkan kajian tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna berikutnya, Asmaul Husna yang ke-71, yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah itu maha mendahulukan. Dijelaskan dalam firman Allah surat Qaf, surat ke-150 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa Allah itu maha mendahulukan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tapi manusia mempunyai kelemahan. Walaupun dia mulia, manusia itu mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Manusia itu kadang-kadang tidak sabar, terus mengeluh, menerabas, ingin cepat-cepat kaya misalnya. Dia menerabas dengan cara menghalalkan segala cara. Allah untuk mengatasi kelemahan manusia itu, maka Allah memberikan tuntunan. Sejak dulu Allah memberikan tuntunan kepada manusia agar manusia dapat mengatasi kelemahannya dan agar manusia dapat mengatasi persoalannya. Jadi sejak dulu Allah memberikan tuntunan untuk menutupi kelemahan manusia tadi. Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Muqaddim, ada beberapa nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Pertama, kita senantiasa mengembangkan potensi pikir dan potensi rasa. Potensi pikir jika dikembangkan, dia akan melahirkan ilmu pengetahuan. Potensi rasa jika dikembangkan, dia akan melahirkan keimanan. Dua potensi ini diberikan oleh Allah. Dan kedua potensi ini kita harus kembangkan bersama-sama. Jadi tidak hanya mengembangkan potensi fikir sehingga ilmu pengetahuannya yang maju, tapi tidak mengembangkan potensi rasa sehingga tidak ada keimanan. Atau mengembangkan potensi keimanan saja, tapi potensi fikir tidak dikembangkan sehingga manusia berakhlaknya baik tapi tidak bisa mengatasi persoalan hidupnya. Di dua-duanya itu harus dikembangkan sehingga dia bisa mengatasi persoalan hidupnya, tapi dengan mengikuti keimanan, dengan mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa Allah memberikan tuntunan. Allah yakin dia
bahwa tuntunan yang diberikan Allah itu pasti membawa keselamatan. Kemudian yang kedua, kita harus mendahulukan kepentingan umum, kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, kita mendahulukan pekerjaan yang prioritas, yang wajib. Misalnya sholat. Itu adalah suatu pekerjaan yang prioritas untuk mendidik kita agar kita senantiasa hati kita terkait dengan Allah. Ini adalah suatu pekerjaan yang prioritas. Kita harus dahulukan. Jadi jika kita sedang bekerja, lalu datang waktu sholat, ya kita harus berhenti dulu, lalu kita sholat. Kemudian setelah sholat, mungkin kita dapat melanjutkan pekerjaan kita tadi. Yang keempat, kita tidak menunda perbuatan baik yang sesuai dengan ketentuan Allah. Misalnya bersedekah. Jadi kalau kita ingin bersedekah, ya kita tidak usah panjang pikir, kita bersedekah saja. Dan kita yakin kita bersedekah itu adalah suatu kebaikan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna yang ke-72 yaitu Al-Muakhir, yaitu Allah itu Al-Muakhir, artinya mengakhirkan. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sungguhnya Allah menangguhkan atau mengakhirkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Dari ayat di atas tadi kita dapat pahami bahwa Allah mengakhirkan orang yang berbuat kezaliman. Jadi Allah begitu orang berbuat zalim, Allah tidak langsung berikan balasan. Banyak seperti zaman Nabi Nuh, orang berbuat zalim karena dia tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Nuh, maka langsung dikasih balasan oleh Allah dengan cara banjir setinggi gunung sehingga mereka tidak bisa lari lagi, hingga mereka akhirnya tenggelam. Tapi saat ada ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengakhirkan pada zaman Nabi Muhammad ini, Allah mengakhirkan balasan dari orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan terkesan melindungi mereka secara material. Jadi orang-orang yang berbuat zalim, orang yang tidak taat pada Allah itu terkesan mereka memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak, terkesan murah rezekinya dari Allah. Hal ini Allah sengaja menangguhkan, mengakhirkan sanksi dengan harapan, Allah punya harapan, dengan harapan mereka sadar tentang kezalimannya lalu bertobat. Jadi sengaja diakhirkan orang-orang yang berbuat zalim ini, harapan Allah mereka sadar akan kesalahan mereka, lalu mereka bertobat. Jika mereka tidak sadar sampai nanti akhir hayat, mereka akan mendapat sanksi yang sangat pedih. Jadi Allah tuh seperti itu. Allah punya harapan
kepada manusia umat Nabi Muhammad ini betapa banyak salahnya, tapi Allah punya harapan bahwa mereka akan sadar dan akhirnya bertobat. Jika tidak, sampai akhir hayat mereka tetap saja tidak sadar, maka dia akan mendapat sanksi yang sangat pedih. Dari pemahaman di atas, dari pemahaman tentang di atas Asmaul Husna al-Mutaakhir, kita dapat mengambil beberapa pelajaran, ada beberapa nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Pertama, bila kita berbuat salah, segera kita bertaubat. Meskipun Allah mengakhirkan sanksinya. Bertaubat artinya kita tinggalkan perbuatan yang salah tadi dan kita ganti dengan perbuatan yang baik. Jadi namanya taubatun nasuhah. Yang kedua, bila kita menyelesaikan masalah, hendaknya keputusannya diakhirkan sehingga jelas permasalahannya. Jadi kalau dalam menyelesaikan masalah, tidak terburu-buru, harus jelas dulu perkaranya, jelas dulu bukti-buktinya, baru diputuskan. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya mengakhiri pekerjaan dengan baik. Diawali pekerjaan dan dengan baik, maka diakhiri dengan baik. Makanya kita sangat dianjurkan dalam agama kita, ketika mengawali pekerjaan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita dalam bekerja itu, hati kita kaitkan dengan Allah, agar dalam melaksanakan pekerjaan itu kita tidak tersesat, kita berjalan pada jalan Allah yang benar. Harapannya seperti itu. Maka sehingga sampai akhir pekerjaan kita tetap baik. Ya. Yang keempat, kita selalu membaca Alhamdulillah setelah Alhamdulillahirabbil alamin bila mengakhiri pekerjaan. Yang keempat, kita mengakhiri pekerjaan dengan baca Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bisa mengerjakan pekerjaan kita tadi karena kita memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, dan juga fasilitas di bumi ini yang diberikan oleh Allah. Jadi karena Allah lah kita bisa mengerjakan segala banyak hal di muka bumi ini. Jadi makanya kita memuji Allah karena Dia telah membuat kemudahan dalam kehidupan kita ini. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ke-73, Al-Awwal. Al-Awwal artinya Maha Pertama. A'udzubillah, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tadi dapat kita pahami bahwa Allah itu Maha Pertama. Allah mengawali segalanya. Dia ada sebelum yang lain ada. Dia ada tanpa permulaan. Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Awwal, ada beberapa nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita, yaitu pertama, kita selalu mengutamakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kita mengutamakan berbuat baik pada orang tua. Yang kedua, kita berusaha untuk melakukan sholat di awal waktu karena merupakan perilaku utama. Ketiga,
kita berusaha untuk datang ke majelis ilmu, tempat ibadah, atau tempat pekerjaan lebih awal. Jadi jika dijadwalkan jam 8 masuk, maka kita sebelum jam 8 sudah ada di tempat itu. Apakah itu majelis ilmu atau tempat pekerjaan atau tempat ibadah. Jadi sebelum waktunya kita sudah ada di tempat itu lebih awal. Asmaul Husna berikutnya, Asmaul Husna yang ke-74, yaitu Al-Akhir, artinya Maha Akhir. Dijelaskan dalam firman Allah Al-Hadid surat ke-57 ayat 3, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tadi kita dapat memahami bahwa Allah itu al-akhir, artinya maha akhir. Allah itu maha akhir, artinya Allah itu hidup selama-lamanya. Dia kekal, bako, dia kekal, terus menerus hidup. Sedangkan makhluknya, umpamanya manusia, terbatas, lahir, berkembang, lalu mati. Sedangkan Allah, dia awal, dia dari awal, dan dia juga akhir, artinya dia dari dulu ada, dan dia ada, akan ada terus menerus, abadi atau kekal. Dari pemahaman di atas ada beberapa nilai yang dapat kita ambil, kita dapat teladani untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Pertama kita harus menyadari bahwa kehidupan ini akan berakhir. Yang kedua, kita senantiasa taat kepada Allah sampai akhir hayat. Yang ketiga, kita berusaha khusyuk dalam sholat hingga akhir. Karena sholat yang khusyuk melahirkan perilaku yang mulia. Orang sholat yang khusyuk berarti dia menghayati gerakan, dia menghayati bacaan. Dari situ, jika dia betul-betul menghayati gerakan dan bacaannya, maka ketika di luar sholat, dia akan melahirkan perilaku yang mulia di luar sholatnya. Karena sholat itu wajib, dan sholat itu diharapkan orang setelah sholat itu dia memiliki akhlak yang mulia. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu jika dilakukan dengan khusyuk, jika dilakukan menghayati gerakannya dan menghayati bacaan-bacaannya, dia akan dapat mencegah, seorang akan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Artinya dia berperilaku mulia di luar sholatnya nanti. Asmaul Husna yang ke-75, Az-Zahir, artinya maha nyata. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa kulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tadi kita dapat memahami bahwa Allah itu Az-Zahir, artinya maha nyata. Nabi Musa
Diceritakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa pergi ke puncak Gunung Tursina untuk merasakan kebesaran Allah. Nabi kita Muhammad SAW pergi ke Gua Hira untuk memohon petunjuk Allah. Lalu diceritakan juga ada seorang ahli bedah Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Dia seorang bedah Prancis. Dikatakannya bahwa ketika dia membedah, melihat unsur-unsur tubuh yang ada dalam diri manusia, dia kagum pada penciptanya. Artinya dia mengagumi Allah. Lalu dia membaca Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran dia lihat, diceritakan juga dalam Al-Quran itu tentang ilmu pengetahuan. Nah, dari sini dia mengagumi ciptaan Allah, ayat kauniyah, dan dia mengagumi pula ayat kauliyah yang ada dalam Al-Quran. Dari sini akhirnya dia memutuskan, karena dia kagum pada penciptanya, dalam hal ini Allah, maka akhirnya dia nyatakan diri masuk Islam. Lalu dia mengajak mahasiswa-mahasiswanya untuk masuk Islam. Dari cerita di atas, Allah itu sebetulnya maha nyata. Allah itu maha nyata, az-zahir, bagi orang yang merenungkan ciptaannya melalui pikiran dan hatinya. Jadi di orang yang merenungkan ciptaannya, seperti Maur tadi, dia merenungkan ciptaannya, dia melihat unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia, jadi dia merasa kagum pada penciptanya. Lalu dia melihat lagi tentang Al-Quran, dia kagum pada ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah dalam pikirannya dan juga melalui hatinya. Akhirnya bahwa di situ menunjukkan sebetulnya Allah itu nyata. Allah itu az-zahir. Ya. Jika orang dapat merenungkan ciptaan Allah melalui pikirannya dan juga hatinya. Dari pemahaman di atas, ada beberapa nilai yang dapat kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Pertama, kita hendaknya memperhatikan alam dengan seksama agar tergambar akan penciptanya, agar tergambar akan kehebatan, kebesaran penciptanya. Kedua, kita tidak boleh menuduh seorang melakukan kejahatan tanpa bukti nyata. Ini efek sosialnya. Kalau yang tadi untuk menguatkan ketauhidan kita, keimanan kita. Kalau yang kedua ini efek sosialnya. Jadi kita tidak boleh menuduh seorang benar atau salah jika tidak ada bukti yang nyata. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menzohirkan atau membuka aib orang lain. Kita tidak boleh membuka aib orang lain kecuali itu di pengadilan sebagai bukti. Demikianlah kajian Asmaul Husna Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, dan Az-Zahir. Semoga bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.